apa-apa yang bisa menunjukkan kepadamu ala annahu bahwasanya ikhlas itu aziz, jarang, la yakad yujad, nyaris tidak ditemukan. Qaul Syafi'i rahimahullah adalah dalil daripada ucapan Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau. Beliau berkata, wadidtu allau intafa'an nasu bihadzal ilm, aku menginginkan allau intafa'an nas, bahwa mengambil manfaat oleh orang-orang bihadzal ilm, dengan ilmu ini, yakni ilmuhu, maksudnya adalah ilmunya beliau. Wala yunsabu ilayya harfun minhu, dan tidak dinisbahkan kepadaku harfun minhu, satu huruf pun darinya. Fakam a'jabana kalamuhu hadza, maka sangat mengagumkan kepada kami ucapan beliau ini. Walau qulta li musannifi kitabih, kalau seandainya kamu mengatakan kepada orang yang telah mengarang suatu kitab, umhu ismaka minhu, hapuslah namamu darinya, awiktub alaihi isma akhara, atau tulis di atas kitab yang dikarang itu isma akhara, akan nama orang lain, aw la taktub alaih, atau jangan kamu tulis namamu di atasnya. Ya annal ajra hasilun laka, karena pahalanya sudah ada atau didapatkan bagimu. Maka tidak perlu kamu menisbahkan penamaan kitab itu kepadamu. La aba, maka orang itu akan enggan atau tidak mau. Wahada, dan ini yadullu, menunjukkan ala adami ikhlasihi, atas tidak ada ikhlasnya. Au kama qala, atau sebagaimana yang telah dikatakan oleh beliau. Intaha, sampai di sini min tathbitil fuad, dari kitab Tathbitul Fuad. Qala al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullah, berkata al-Imam Asy-Sya'rani, semoga Allah merahmati beliau, lamma taraka Bishrun al-Hafi al-julusa li imla'il hadith, lamma taraka, tatkala taraka, meninggalkan al-Imam Bishr al-Hafi al-julus, duduk li imla'il hadith, untuk mendiktikan hadis atau meriwayatkan hadis. Qalu lahu, maka orang-orang berkata kepada beliau, mada taqulu li rabbik idza qala laka yaumal qiyamati lima la tu'allimu ibadi al-ilm. Mada, bagaimana, apa, taqulu li rabbika, apa yang kamu katakan kepada Tuhanmu, idza qala laka yaumal qiyamati, apabila Tuhanmu berkata kepadamu pada hari kiamat, lima la tu'allimu ibadi al-ilm, kenapa engkau tidak mengajarkan akan hamba-hambaku akan ilmu. Faqala, maka al-Imam Bishr al-Hafi mengatakan, aqulu lahu, maka aku mengatakan kepada Tuhanku, ya Rabbi, wahai Tuhanku, qad amartani fihi bil ikhlas, sungguh engkau telah mengajarkan, menyuruhku fihi, di dalamnya, bil ikhlas, dengan ikhlas. Walam ajid fi nafsi ikhlasan, namun aku tidak mendapati di dalam diriku ini suatu keikhlasan. Wa kana Ma'rufun al-Karhi rahimahullah, dan adalah al-Imam Ma'ruf al-Karhi, semoga Allah merahmati beliau, yadribu nafsahu, memukul dirinya, wa yaqul, dan beliau mengatakan, ya nafsi, wahai diriku, akhlisi, ikhlaslah kamu, tatakhallasi, maka engkau akan selamat. Tadhkiratun, pengingat. Qala Imam Syafi'i rahimahullah, telah berkata Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, di Yunus bin Abdil A'la, kepada Yunus bin Abdil A'la, law ijtahadta kullal juhdi, jikalau engkau bersungguh-sungguh, kullal juhdi, dengan sebenar-benarnya bersungguh-sungguh, ala al-turdiyan nas, atas bahwa engkau menyenangkan manusia, kullahum, semuanya, pada sabila, maka itu tidak mungkin. Fa akhlis amalaka, maka ikhlaskan amalmu, wa niyataka, dan niatmu, lillahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Asyara radhiyallahu anhu, mengisyaratkan beliau al-Imam Asy-Syafi'i bidzalika, dengan kata-kata seperti itu, ila anna ridwan nas, bahwasanya kesukaan atau keridhaan manusia itu, ghayatun la tudraku, adalah ghayah, adalah cita-cita atau tujuan, la tudraku, yang tidak bisa digapai. Fa idza ardaita wahidan, apabila engkau bisa menyenangkan satu orang, sakhita 'alaika asyaratun, maka ada 10 orang yang benci kepadamu. Wa idza ardaita asyaratan, apabila engkau bisa menyenangkan atau membuat ridha 10 orang,
sakhita 'alaika mi'atun, maka ada 100 orang yang akan benci kepadamu. Wa idza ardaita mi'atan, dan jika engkau bisa atau mampu membuat ridha 100 orang, sakhita 'alaika alfun, maka ada 1000 orang yang akan benci kepadamu. Wa idza taraktahum kullahum, dan jika engkau bisa meninggalkan mereka semuanya, wa ardaita rabbaka jalla wa ala, dan engkau membuat Tuhanmu Allah Ta'ala ridha, kafaka mu'natahum, maka engkau sudah dicukupkan daripada kesusahan mereka. Qalat Rabi'atu al-Adawiyyah radhiyallahu anha, berkata Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyyah, semoga Allah meridhai beliau, tunaji rabbaha, bermunajat kepada Tuhannya. Beliau berkata, falaitaka tahlu wal hayatu mariratun, andaikan engkau wahai Allah tahlu, menjadi manis, wal hayatu mariratun, meskipun kehidupan ini pedih, walaitaka tarda, dan andaikan engkau ya Allah ridha, wal anamu ghidhabu, dan meskipun orang-orang marah, walaitan alladhi baini wa bainaka 'awirun, dan andaikan alladhi, apa-apa, baini, yang ada di antaraku, wa bainaka, dan apa-apa yang di antaraku dan di antaramu, amirun, hidup, wa baini wa bainal alamin kharabu, dan antaraku dan antara orang-orang yang lain yang ada di semesta alam ini, kharabu, hancur. Idza sahha minkal wuddu, apabila sah darimu itu kecintaan, alias cintanya diterima oleh Allah, falkul, atau cinta Allah telah diraih, falkullu hayyinun, maka segala sesuatu itu menjadi ringan. Wa kullu ladzi fawqa turabi turabu, dan segala sesuatu yang ada di atas hamparan bumi ini, ya hamparan tanah ini, turabu adalah sejatinya tanah atau debu. Al-fasl tsani, fasal yang kedua, fi fadl al-ikhlas wa ma warada fil hadd 'alaih, pada keutamaan ikhlas dan apa-apa yang telah datang dalam motivasi atau mendukung kepada keikhlasan. Jadi di antara tanda-tanda orang ikhlas itu ada merasa bagus, ada merasa baik, apa yang digawinya. Di antaranya merasa riya tadi. Ada baik sudah, ada gawiannya gawian yang baik, tapi perasaannya rasa kada bagus, rasa kada pas, rasa kada baik itu di antara tanda-tanda orang yang ikhlas. Nah, ini orang yang merasa bagus tuh lain pulang. Ini contohnya, Jasirin qad amartani fihi ikhlas wa lam ajib di nafsi, ya. Dia menyuruh ulun mengajarlah dengan ikhlas, tapi ulun kada mendapati ikhlas itu di dalam diri. Nah, padahal orangnya luar biasa baiknya, tetapi ada merasa tuh lawan ikhlas lain orang sambetan apa ikhlas saja itu artinya tuh kan ada lain ikhlas nang kaini itu ikhlas nang maksudnya ada menuntut apa-apa atau mungkin gitu kan ada mengikhlas nang sabujurannya ya anugerah Tuhan juga. Ikhlas masa wujudannya jaga guru bari itu adalah hidayah dari Allah Ta'ala. Kemudian jadi cuma ya caranya tadi aja. Pertama jangan ada yang diharap lain pada Allah beribadah itu. Nah, itu kan itu ngarapnya caranya, itu jalannya jangan ada mengharap apa-apa, jangan mengharap nyaman, jangan mengharap misalnya hendak dihargai orang, jangan mengharap hendak dimuliakan orang, hendak banyak duit, beribadat, itu jalannya. Tetapi nang sebenarnya ikhlas nang sampai kepada ikhlas tadi, orang yang memang sudah diberikan Allah Ta'ala hatinya itu bujur-bujur baik, tetapi kada merasa baik tadi.
baik sudah. Kalau kada merasa baik, nah ini yang bagusnya. Wah, tuntung tuh ngajak ibarat mengajar tak, tuntung ngajar tuh nah apa rasa apa ini seorang rasa kada apa, rasa kada baik, rasa kada pantas. Nah modelnya tak model ada beganangan kada bagus tuh dalam dirinya, sehingga inya kada membanggakan apa nang tadi digawe nang bagus tadi. Nah orang nang ikhlas itu dirasakan di antara orang nang di antara nang diikhlaskan Allah Ta'ala itu ada orangnya selesai melakukan kebaikan rasa kadada artinya nang digawinya tadi, rasa kada baik lah inya menggawinya, rasa kada bagus lagi, rasa kada pas lagi, rasa kekurangan lagi. Kenapa? Jadi diberi Tuhan rasa itu supaya jangan ada timbul hati rasa bagus, rasa hebat, rasa mulia, lalu mengharap kemuliaan, lalu mengharap pujian, lalu mengharap sanjungan. Tapi mau dirasakan rasa kurang, rasa kada baik, rasa yang kada bagus tadi, kan lalu hilang jadinya anda macam-macam. Orang tuh misalnya merasa kada baik, menuntutlah dihargai. Nah, ada menuntut dihargai. Tetapi kalau orang merasa baik Pak, itu pikiran kadang-kadang hendak dihargai. Nah itu jadi di antara tanda orang ikhlas bahwa perasaannya itu nah di dalam melakukan kebaikan sesudah nyata rasa kada baik, rasa kada bagus, rasa kada pas, rasa kada apa-apa, kemudian pada nang puas lah, pada nang imbahkan kayak apa aku tidak puas kali kan mendengar jadi nang lain tak guring-guring kami mendengar daripada asiknya tak kalau himung ada hal kan kada kayak tadi orang. Nah itu diantaranya ingat dulu ya seharusnya itu sombol ya misalnya itu. Jadi ibadahnya tuh rapi jadinya karena kada diungkitnya lagi karena masa kada bagus. Lalu menagih macam-macam kada karena Tuhan, mengharap macam-macam kada lawan Tuhan, merasa bagus, merasa hebat kada karena di perasaannya diselimuti oleh perasaan kada baik, kada bagus tadi. Nah, beda dengan orang nang. Nah, tetapi di dalam menggawinya itu dasar bujur-bujur hatinya ingat lawan Allah. Nah itu. Jadi di dalam menggawinya tak ingat lawan Allah, tetapi sesudah menggawinya lalu ingin tuh merasa kada baik, kada bagus, rasa kada pas, rasa kada cocok apa digawinya dengan keadaan yang sebenarnya. Nah itu. Jadi artinya di dalam menggawi dibagusakan Tuhan, hatinya sesudah menggawi ulang dirapiakan Tuhan supaya bagus amalnya tadi, lalu disitir, ditutup dengan perasaannya yang kada bagus tadi. Nah itu di antara tanda orang ikhlas katanya. Artinya dia bagus bersombol dari mukhlasin, Lahuddin al-mukhlisin. Nah jadi rahatan menggawinya tanah matinya Allahumma rzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nasrihi wa fi jami'it ta'at. Minta ikhlas itu lawan Tuhan karena baulah ikhlas itu kada kawan. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nasrihi wa fi jami'at ta'at. Karena orang yang ikhlas itu adalah di dalam mengerjakannya terang. Dasar bujur-bujur fokus hatinya ingat lawan Allah. Karena ikhlas itu kan bersih. Karena ikhlas itu bagus. Adalah nang bersih selain pada Allah kan ada. Jadi kalau hati lain daripada Allah nang diingat berarti kada ikhlas. Tetapi kalau orang sudah perasaannya di dalam melakukan kebaikan tuh hanya ingat kepada Allah, berarti disitulah jalan
itulah mendapat keikhlasan. Nah, tetapi sesudah selesainya ditutupakan Tuhan pulang nah bagus tadi, nah ikhlas tadi dengan dirasakan kada baiknya, kada bagusnya, kejahatannya, kada baiknya daripada Tuhan menjaga akan amal yang diikhlasakannya tadi. Nah, kayak itu orang ikhlas. Jaka ajar lah, jaka ajar nah. Di waktu menjelaskan, di waktu menyampaikan, di waktu membacakan, itu ingat lawan Tuhan aja, ingat lawan Tuhan aja, karena merasakan benar, karena itu ingat lawan Tuhan aja. Nah, kayaknya sesudah tuntungnya tadi nah, tuntung mengajarnya lah, lalu merasa rasa kada kalau kau sampaikan tadi rasa kada lagi kada pas lagi kada cocok lagi, apalagi lawan akunya nak menyampaikan pintar bepandirnya bener aja kagalinya kada. Nah, diberi Tuhan nah kayak itu hati orangnya tak. Jadi sombong kada, kemudian tuntutan macam-macam kada, karena tuntutan macam-macam ada sempurnakan yang ikhlas. Nya ikhlas itu manunggalakan Allah aja selesai, manunggalakan dalam perbuatan, manunggalakan dalam tujuan, manunggalakan di dalam segalanya tadi. Jadi mun ada lain pada Allah, hendak itu, ingatan itu di hati, maka belum sempurna keikhlasan itu tadi. Nah, yang penting kita ini mudahan rajinan beramal itu aja. Dan rajinan beramal. Yang semalam udah kalau hasil ikhlas apa aja? Hasil ikhlas itu pabilanya beribadah tak kada kawal lagi ma'ampihi, artinya istiqamah. Nah, itu diantara buahnya ikhlas. Napa tanda ikhlas? Napa hasil ikhlas? Orang beribadah na ikhlas apa tandanya? Orang beribadah na ikhlas apa cirinya? Cirinya orang beribadah ikhlas itu kada nyaman lagi kada kagawi, kada nyaman lagi kada mengerja, itu tanda ikhlas juga. Tanda ikhlas tak? الفصل الثاني فصل yang kedua في فضل الإخلاص pada keutamaan ikhlas وما ورد في الحث عليه dan apa-apa yang telah datang في الحث عليه dalam mendorong kepada ikhlas. قال الله تعالى في كتابه العزيز, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, Inna anzalna ilaikal kitaba bilhaq fa'budillaha mukhlishan lahud-din ala lillahi dinul khalis. Inna sesungguhnya kami anzalna ilaika telah menurunkan kepadamu Alkitab yaitu Al-Quran bilhaq dengan kebenaran. Fa'budillah maka sembahlah Allah mukhlishan dalam keadaan engkau ikhlas lahuddin atau mensucikan baginya ad-din akan agama. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah hanya bagi Allah yaitu agama yang murni. Qala al-Imam An-Nafasi rahimahullah ta'ala, berkata al-Imam An-Nasafi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka sembahlah Allah dengan mensucikan baginya akan agama. Mumahhidhan lahu, yaitu memurnikan bagi Allah ad-din akan agama, minasyirki daripada syirik atau sekutu, wariya dan riya. Bitauhid dengan keesaan kepada Allah, wa tasfiyatis sir dan mensucikan sir alias hati. Jadi nak ikhlas tadi yaitu apa? Membersihkan Allah Ta'ala daripada syirik dan riya dengan apa? Dengan tauhid tadilah. Nah, ikhlas. Jadi artinya orang nak ikhlas itu memang ada istilah syirik dan riya. Nah, syirik dan riya ini karena apa jadi ada syirik dan riya? Oh, karena masih belum pandangan ke Allah. Oleh karena itu disucikannya, dibersihkannya dengan apa? Bitauhid. Lawan apa tadi?
tauhid dan membersihkan hati. nah, yaitu dengan tauhid dan bersihnya hati. Jadi orang yang ikhlas itu yaitu adalah orang yang kadada syirik. Syirik itu ya merasa seorang itu bisa syirik juga. Nah, makanya memperbuat itu kan kadada la ilaha illallah. Tidak ada yang memperbuat hakikatnya kecuali Allah. Maka dalam beribadah itu rasa seorang. La ma'buda illallah, la mu'ina illallah. Ada sama Allah. Nah, jadi hatinya ingat lawan Allah, nang ditulungi Allah, nang diperbuat Allah, nang dibantu Allah, berarti selamat daripada syirik. Waria dan ria. Nah, ria itu apa? Mengharap pujian, mengharap sanjungan, mengharap dunia. Dia juga. Jadi artinya orang yang beribadat, nang bujur-bujur perasaannya tenggelam di dalam ingat kepada Allah dan tujuan semata-mata hanya Allah, bukan karena hendak dunia dan makhluk, maka itulah yang dikatakan mukhlisan lahuddin tadi. Nah, jadi lain yang dipanggil nang lillahi ta'ala aja punya istilah. Terus Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah bagi Allah agama yang murni. Ai maksudnya huwa alladhi wajaba ikhtisasuhu, dialah yang wajaba ikhtisasuhu, wajib dikhususkan bi an tukhlasa lahu at-ta'atu, dengan disucikan kepadanya perbuatan taat, min kulli sya'ibati kadar, dari segala noda yang mengeruhkan, li'tila'ihi 'alal ghuyubi wal asrar, karena Allah mengetahui atas hal-hal yang gaib, wal asrar, dan hal-hal yang rahasia. Intaha, sampai di sini. apa sesuatu nang kada baik tadi, nang kotor-kotor, yaitu adalah dunia. Jadi artinya orang yang beribadah itu khususakan bujur-bujur lawan Allah. Perasaannya di dalam mengerja, tujuannya kayak tujuan. Ya, yang penting kita beribadah sampai tenang aja. Soalnya ya semua itu kayaknya terbitnya, timbulnya paham dan mengerti, hati paham dan timbulnya di hati yang itu dasarnya kembali kepada kita dalam syariat juga. Jadi panggilnya ini tetapi jalannya tetap syariat juga, menjauhi nang dilarang, melaksanakan nang wajib, nang sunat, nang dibanyakin nang sunat. Menang wajib kan kalau dibanyakin lagi, bujur-bujur orang itu membanyaki waktu dalam ibadah, membersihi hidup daripada maksiat. Nah, bila sudah itu kayaknya merasa aja tak ada aja timbulnya Tuhan memberi. Nang kayak apa ingat lawan Tuhan, nang kayak apa kaganangan perbuatan Allah, nang kada lepas hati daripada ingat lawan Allah. Kemudian tujuan apa tadi timbulan, kayak nang jadi tujuan tadi. Nah, ini makanya kembali kepada syariat juga. Makanya orang tak belajar ilmu hakikat, belajar ilmu ma'rifat, menang syariatnya kada berjalan, ada nang jadi bang itu, ada jadi panggilnya lebih lancar. Terus Waqala jallat qudratuh, dan berfirman dan berkata, atau Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah
Wadzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka itu diperintahkan illa melainkan liya'budullah, agar mereka menyembah Allah mukhlishina lahuddin, dalam mensucikan atau memurnikan baginya ad-din, akan agamanya, hunafa'a, dalam keadaan lurus menjalankan agama itu, wa yuqimus salata, dan mereka melaksanakan salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Dzalika dinul qayyimah, maka itulah agama yang tegak. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Allah Ta'ala berfirman, orang yang ikhlas itu adalah wa yut'imuna at'am, dan mereka memberikan makanan ala hubbihi, atas kecintaannya, miskinan, kepada orang yang miskin, wa yatiman, dan kepada orang yang yatim, wa asiran, dan kepada orang yang ditawan. Innama, dan mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah, hanya saja kami ini memberi kalian makan liwajhillah, karena untuk mendapatkan redha-Nya Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura, kami tidak menginginkan dari kalian ini jazaan, balasan, wala syukura, dan ucapan terima kasih. Artinya kami ini melawan ikam memberi makannya karena kami melaksanakan suruhan Allah dan mengharap ridha rahmat Allah. Ikam menghirani, ikam sudah diberi makan ini, sudah diberi macam-macam tadi, diberi makannya tadi, terserah hendak menghirani kah ada kah, hendak baik kah ada kah, hendak mengatakan kah ada kah, terserah ikam aja. Itu pada tujuan kami tujuan adalah Allah, ridha Allah, rahmat Allah, kedekatan kepada Allah. Nah itu ikhlas disini tujuan itu. Terus. Wa qala jalla dzikruhu, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang berharap berjumpa kepada Tuhannya, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal akan amal yang baik, wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan ketika menyembah Tuhannya akan seseorang. Nah, seseorang siapa? Ya seorang memang di antaranya. Jadi mun kita nih beribadah, kada ingat dengan kawa ibadah ini karena anugerah Allah, perbuatan Allah, itu namanya syirik dengan berbuat ibadah tapi dengan syirik. Nah, itu orang ikhlas tadi. Terus An Mujahidin rahimahullah, dari Mujahid, semoga Allah merahmati beliau, qala fi hadhihi al-ayati, beliau berkata tentang ayat ini, jaa rajulun, telah datang seorang laki-laki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka laki-laki tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni atasaddaqu bi sadaqatin, sesungguhnya aku bersedekah dengan satu kali sedekah. Fa'altamisu biha wajha Allah Ta'ala, maka aku mencari dengan sedekah itu akan keridhaan Allah Ta'ala. Wa uhibbu an yuqala li khair, dan aku juga ingin bahwa aku dikatakan orang baik. Fanazala qauluhu ta'ala, maka turunlah firman Allah Ta'ala yang berbunyi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang berharap akan berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal akan amal yang saleh, dan dia jangan mensyirikkan atau menyekutukan dengan menyembah kepada Tuhannya akan seseorang. Nah, jadi orang yang beribadah tadi pertama, maka beribadah tadi itu beribadah tadi dalam mengerjakannya tak. Bujur-bujur ingatan anugerah Allah atau perbuatan Allah. Tujuannya jangan ada campur sedikit selain pada Allah. Jangan ada campuran yang lain daripada ridha, rahmat, kedekatan kepada Allah. Itu jangan dicampuri lagi. Itu sama sekali itu aja. Nah, misalnya kita lah hendak apa beribadat supaya dicintai Allah dan para jadian. Nah, jangan walaupun khasiatnya itu, tapi kada boleh dalam tujuan itu lain pada Allah, sebesiarakan aja.
Qala Sayyidina Imam Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu, berkata Sayyid al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, semoga Allah meridai beliau, innal insan, sesungguhnya manusia, idza tasaddaqa bi sadaqatin, apabila dia bersedekah dengan satu sedekah, au fa'ala ma'rufan ma'a ahadin, atau dia telah melakukan kebijakan atau kebaikan ma'a ahadin, bersama seseorang, la yanzuru ila dzalika asy-syakhsi al-muhsin ilaihi wa la yarju minhu mukafa'ah, maka janganlah dia melihat kepada orang yang telah diberikan kebaikan kepadanya, wala yarju minhu mukafa'ah, dan janganlah dia mengharap dari orang yang telah dibaiki tadi itu mukafa'ah, akan balasan. Bal yanzuru ila Allah Ta'ala wa mahabbatihi lidzalika, akan tetapi dia harus melihat kepada Allah Ta'ala wa mahabbatihi lidzalika, dan agar mendapatkan mahabbah dari Allah Ta'ala lidzalika, karena perbuatan itu. Wa yatlubu tsawaba minhu, dan berharap akan pahala dari Allah. Wa man sadaqa ma'allah, barang siapa yang jujur niatnya ma'allah, bersama Allah, fi jami'i af'alihi, pada semua kerjaan atau amal-amalnya, lam yadurrahu madhul khalqi, maka tidak akan membahayakan akan dia oleh madhul khalqi, pujian manusia, wala damuhum, dan tidak juga cacian mereka, bal yastawi indahu, akan tetapi pujian dan hinaan itu sama indahu, di sisinya. Intaha, sampai di sini. Nah, coba perhatikan bacanya, wa man sadaqa ma'allah, dan barang siapa benar niatnya itu ma'allah. Ma'allah artinya kada berpisah, tujuan apa, gawiannya ingat dengan Allah, tujuannya karena Allah, bi jami' af'alihi, samuan pada gawiannya niscaya kada berpengaruh, kada membahayakan pujian dan cacian. Dicaci orang kada mundur beribadah, dipuji orang kada sombong. Kenapa? Karena lain perasaan, lain nang dituju tadi Allahnya. Kenapa? Jadi kada ampih beribadat dihina orang, karena ini sudah dapat nikmat daripada nikmat ibadah itu, halawatul ibadah. Nah, di antara buahnya ikhlas apa semalam? Yaitu istiqamah. Di antara buahnya ibadah apa? Hasilnya apa? Buahnya hasilnya ikhlas apa? Ledatnya dalam ibadah. Jadi orang kadang katuju, orang saleh misalnya, orang kadang menghilani kita berbuat baik. Lalu orang tak ada baik lawan kita, padahal kita sedang berbuat baik nih lawan orang. Kita kan orang tak ada membalas kada baik lawan kita, malah memusuhi. Kalau pengamping kita ini berbuat baik kada, maka ada kita dibalas orang itu kebaikan. Memang kada apa-apa juga itu. Nya sudah merasa ledatnya beribadah ini udah diberi Tuhan. Jadi ledatnya lawan Tuhan itu nang jadi nyamannya kada berpisah lagi tadi. Jadi makanya awaludin ma'rifatullah juga, awal agama itu mengenal Allah juga. Sudah kenal dengan Allah, Allah Tuhan kita, Allah yang menjadikan kita, Allah yang memperbuat kita sealam semesta ini, nang maulah kita, maulah alam semesta termasuk kita, Allah yang menjadikan alam semesta termasuk kita, Allah. Nang kita sembah adalah, nang kita asik kita sembah adalah Allah. Jadi kita menyembah dan mengasihi Allah, nang dasarnya terjadi ini karena perbuatan Allah. Itu jangan dipisahi di hati itu. Tujuannya agar apa? Tujuannya mencari ridha dan rahmat dan kedekatan kepada Allah. Nah itu jadinya kayak bentuk ada bercampur nang lain. Ya, nak ada didundai lawan yang lain, kada ada kotoran yang lain itu, nak ada makhluk tuh kada ada kecampur di situ. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbalu minal a'mal, tidak akan menerima daripada amal-amal ibadah, illa ma kana khalisan, kecuali ibadah yang ikhlas atau yang suci atau murni, wabtughiya bihi wajhuh, dan yang diharapkan dengan amal itu adalah keridhaannya.
وعن حذيفة رضي الله عنه dan dari Hudzaifah as-sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau berkata asnadtu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadri, aku menyandarkan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dadaku. Faqala, maka Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang menyebut ucapan la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah dalam harapan mendapatkan keridhaannya Allah, khutima lahu biha, dan ditutup umurnya itu dengan ucapan la ilaha illallah, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Wa man shama yawman ibtigha'a wajhillah, dan barang siapa yang berpuasa satu hari ibtigha'a wajhillah dalam harapan untuk mendapatkan keridhaan Allah, khutima lahu biha, dan ditutup umurnya dengan puasa itu, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin, dan barang siapa yang bersedekah akan suatu sedekah ibtigha'a wajhillah untuk mendapatkan keridhaan Allah, khutima lahu biha, dan ditutup umurnya biha dengan sedekah itu, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan dari Mu'adz bin Jabal semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini, berikan aku wasiat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhlis niyataka yakfikal amalul qalil. Ikhlaskan niatmu, sucikan atau murnikan niatmu, yakfikal amalul qalil, maka amal yang sedikit itu akan membuatmu cukup. Pada hadal hadits syarif telah memberikan satu ilmu kepada kita oleh hadis yang mulia ini, annal qalila minal amal, bahwasanya sedikit daripada amal, ma'a huquqihi, bersama memberikan hak-haknya al-lazimah yang wajib, wal ihkami li ma'anihi al-batinah, dan ikhlas pada makna-maknanya yang batin, minal ikhlas, daripada ikhlas lillahi, kepada Allah, wal huduri ma'allah, dan hadir bersama Allah, katsirun 'inda Allah azza wa jalla, maka itu banyak di sisi Allah taala. Wa annal katsira minal amal, dan banyak daripada amal, biduni iqamati huquqihi, tanpa melaksanakan kewajiban-kewajibannya, wal muhafadhi ala adabihi, dan dalam keadaan menjaga atas adab-adabnya, la ta'ila tahtahu, maka itu tidak ada manfaatnya. Kama isyara ilaihi qauluhu alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang telah disinggung oleh ucapan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min qa'imin, berapa banyak orang yang qiyamul lail, laisa min qiyamihi, tidak ada pada qiyamul lailnya itu illa as-sahar, kecuali cuman begadang, wa ta'ab, dan hanya rasa lelah. Wa kam min sha'imin, dan berapa banyak daripada orang yang berpuasa, laisa min siyamihi, tidak ada baginya dari hasil puasanya itu illa ju', kecuali rasa lapar, wal 'atash, dan rasa haus. Waqad qil, dan sungguh telah dikata orang, inna fa'ilat ta'at, sesungguhnya orang yang melakukan amal-amal taat, ma'adamil ihsan, tanpa adanya ihsan ikhlas, ahabbu ila syaitan, itu lebih dicintai oleh setan, minat tariki laha aslan, daripada orang yang tidak mengerjakannya sama sekali. Di anna tarika, karena orang yang meninggalkan ibadah itu sama sekali, amruhu zahirun, perkaranya itu sudah jelas dan tampak, wasalima minan ta'abi fiha, dan yang lebih penting dia itu selamat daripada rasa capek, daripada pada mengamalkan amalan itu. Wal fa'ilu bila ihsan, dan orang yang mengamalkan suatu taat bila ihsan, tanpa keikhlasan, atau aba nafsahu, sungguh dia telah membuat dirinya capek. Wa u'jiba li dhannihi, dan dia wa u'jiba li dhannihi annahu fa'ala ta'atan, dan dia dibuat ujub karena sangkaannya bahwasanya dia telah melakukan ketaatan. Nah, jadi orang beramal tapi gak ada ikhlas, itu setan katujuannya lebih daripada orang nang kada manggawe sama sekali. Karena ini jahatnya lebih daripada orang kada manggawe. Di mana jahatnya? Ini orang nih kada manggawe amal, ini udah merasa kada baik nih, karena merasa kada manggawe. Orang nih kada beramal, ini merasa pasti merasa kada baik, karenanya kada manggawe.
Tapi kalau orang memang beramal tetapi kada ikhlas, kada baik juga tujuannya lah, maksudnya kada baik. Nah ini lebih jahat dari bakal baik. Kenapa? Karena inya mana kada berhasil, mana rasanya hibat karena menggawe. Nah, jadi keduanya, jadi artinya mana lapahnya ada, sombongnya ada. Nah itu. Hati-hati benar kita kadang-kadang kayak ini nang merasa bagus nih nang merasa bagus nih ini nang kadang-kadang kada terasa tuh. Merasa bagus padahal ini kadang-kadang lebih jahat daripada ya. Makanya tetap tuh hati-hatian lah orang karena beribadah itu tetap aja. Makanya kada boleh merasa hebat daripada orang nampak ibadat. Ini orang nampak ibadat, jangan merasa hebat daripada orang nampak ibadat, karena kada pasti kalau diterima kita. Maka menang misalnya orang nampak ibadat kada diterima, orang nampak ibadat marasainya hebat karena merasa ibadat, sekalinya kan diterima, lebih jahat daripada nang kada ibadat karena inya udah merasa kada baik karena kada ibadat. Untuk itu kan kalau ibadat itu sekalinya pun baik. Nah, kok artinya ibadahnya digawe tapi tetap aja merasa hina, merasa belum pasti baik daripada orang. Nah itu mempertahankannya. Jika berpandir itu kayak inilah, Iga malam tadi sembahyang tasbih lah. Kalau kawan bertakon, jar kawan, kadang aku jam 6 hanya bangun. Jangan tasbih subuh kerja terlanggar, tak keluar. Oh, ada bapak karena ada kawan merasa hebat. Nah, di kampangnya kawan, alhamdulillah Pak, gimana? Udah diterima aja dan bagus. Kayak itu aja, menghantarkan bagusnya. Jangan ikut tadi sama yang tasbih lah. Ada aja kawan, aku jam 6 kan hanya bangun. Gampang? Oh, gawe terus sekarang apa? Ada gawe. Ini. Nah tadinya merasa hina sudah daripada ini. Bagus kalau ini udah. Kada tagawi ibadahnya tapi masih ada bagusnya tawadunya, ada diterima. Sombong mana kada diterima, sombongnya ada apa daripada ini. Nah, jadi hati-hati benar, makanya ibadah tanggap digawe tapi hati pun dipelihara juga. Maka kada kawas saja jadinya dasar harus diawasi bujur. Kalau misalnya kita beribadahnya kayaknya kawannya ada, yang harus bujur diawasi dan bujur ditanami bujur nang kayak itu tadi. Nang ingat kalau Tuhan, ingat perbuatan Tuhan itu dasar bujur diperhatikan untuk dimasukkan terus di hati tadi. Nah, ada kalau saja jalannya. Nang menangkal hati daripada merasa hebat pada orang itu harus digawi di hati, kan kawasan jalannya dasar sombong mau dibiarkan. Dasar sombong, makanya harus bila ada perasaan baiklah harus main tasbih siangnya. Lalu ada rasa nih hati nih rasa nih lebih daripada inya lakase di apa diganggu kan rasa hibat seorang tadi kasih diganggu. Aku nih kada tantu dia bisa hibat inya kada menggawe tapi tawaduk merasa kada bagus pada aku, merasa jahat pada aku di belum tentu diterima nih nama nggak merasa hebat sudah bisa hebat inya itu aturannya. Jadi kada tentu dia bisa hebat inya juga pada aku. Ini bagi orang nangka ini, jangan nang kada menggawe yang merasa ini lopot.
Jadi kawan itu tadi sembahyang tasbih tadi ada aja. Kenapa Malandau gampang ya? Jadi kawan alhamdulillah kota gawe. Tapi kan tuh tentunya bisa gawe kamu aja. Nah itu lain. Jangan dipakai-pakai untuk merasa orang salah dasar salah. Orang salah dasar jangan merasa hebat. Orang salah tuh dasar merasa kada baik, itu nang bagus. Nah, nang baik pun mungkin jangan merasa baik, kayak itu pulang nang bagusnya. Nyapa bilang ini lah, kita nih salah, kita nih kada baik, salah. Nah, kita nih kada baik, salah. Merasa baik, oh itu luar biasanya. Tapi kalau kayak bang, kita rasa kada baik, kita salah, gawian kada baik, lalu merasa jahat, merasa kada baik, merasa pahinanya pada orang, itu bagus. Nah, kurang nang baik bang, kurang nang baik nih, orang nang baik nih, merasa bagus, kada bagus. Jadi kayak bang, kurang nang bagus nih baik nih, merasa belum baik juga lagi. Wujud lah ya, kita gawe, tapi nang jahatnya banyak lagi. Nah itu. Makanya terkadang ada Tuhan tuh menghilapakan kita supaya sebagai rem jangan sombongnya kita. Kita nih kadang-kadang ada yang maksiat tuh kada terasa kagawe di luar kemampuan. Sekalinya rahasia Tuhan supaya kita benar jangan sombong. Ada yang diingatakan nang jahat nenek. Nah, ada memelihara itu. Jangan jadi alasan itulah. Kalau misalnya, kawan, kenapa jadi Malandau? Ya aku supaya jangan sombong ya. Jangan. Nah ini mungkin ada bapak dia harus berpantau-pantau, diambil kesempatan. Nah jadi menjaga hati itu Pak Pulangna. Terus وقال سيدنا الإمام عبد الله بن علي الحداد رضي الله عنه dan berkata Sayyid al-Imam al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad semoga Allah meridhai beliau al-amalul qalil ma'al ihsan khairun minal kathir bila ihsan. Amal yang sedikit tapi bersama ikhlas itu lebih baik daripada amal yang banyak tanpa ikhlas. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Nah, tapi yang belum kayaknya adalah amal yang sedikit tapi ikhlas lebih baik daripada banyak tapi kada ikhlas. Ditolak. Jadi ini jangan di aula Anda dan pulang, akunnya biasa dikit tapi ini ikhlas berisi jadi jangan. Nah, jangan. Kurang nang pintar, berusaha di jalan ikhlas dan banyak karena larang. قال الله تعالى berfirman wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh dan katakanlah i'malu beramallah oleh kalian fasayarallah maka Allah akan melihat amalakum akan amalan kalian wa rasuluhu dan Rasulullah juga melihat amalan kalian. Maksudnya halal amal itu ketika kamu beramal. Fayanzuru maka Allah melihat kaifa amalukum bagaimana amal kalian lahu kepadanya lil mutalabati bil ihsan untuk tuntutan Allah bil ihsan agar amal itu dilakukan dengan ikhlas. Wasaturadun dan kalian akan dibalas lil mujazati untuk balasannya bima wa'adakum bihi in ahsantum ilaihi dengan apa yang telah Allah janjikan kepada kalian dengannya in ahsantum fihi apabila kalian ikhlas di dalamnya. Intaha sampai di sini. Itu mana hati ya Tuhan tak? Kita ini wajib percaya Allah melihat dengan keadaan kita, tapi Tuhan memandangkan ya Tuhan ikembak amal itu aku melihat supaya kita fokus lawan Tuhan. Mun kita nih dipadakan Tuhan Allah memandang akan kita dengan amal, lalu kita misalnya mau urusin yang lain, nah itu kita kada berakhlak lawan Tuhan. Nah, orang nambah akhlak kayak bapak mandir tak? Orang memandiri seorang fokus bujur-bujur menghadapi, nah itu lah.
Nah itu juga orang beribadah, nang ibadah kita itu dalam ibadah kita dipandang Allah, nang bagusnya kita itu fokusakan perasaan dan tujuan kepada Allah itu tujuannya jadi disampaikan kayak itu. Jadi itu Bang, kita nih jangan menjaga zahir ini, hati pun kita jaga juga daripada nang ini daripada nang merasa ibad pada orang, merasa harap pada orang, daripada lupa dengan Allah, daripada tujuan lain pada Allah. Kebaikan baik ini penting banget dijaga, karena ini adalah termasuk sahnya ibadah, hasilnya ibadah, menyebabkan hasilnya ibadah. Waruya bil athar wallahu subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menambah-nambah dan menguatkan keimanan dan keislaman kita, selalu menambah-nambah dan menguatkan dan mengistiqamahkan dan menerima segala macam kebaikan-kebaikan yang sudah atau yang belum diberinya kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sabar dan kekeluargaan, umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, taat, manfaat, ibadah berberkah, selalu diberinya rezeki yang banyak, halal, manfaat dan berberkah, dan dijadikannya sebagai amalnya yang saleh sampai akhir hari kiamat, dan dibersihkan, diampuni, dihapuskan segala macam kejahatan, kemaksiatan, dosa-dosa dan menyebabkan murkanya kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala sesudah beri kita umur yang panjang, dimatikannya kita dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, memberi syafaat kepada yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kampung daerah negara kita selalu aman, damai, makmur, sejahtera, berkah, dijauhkan, dihilangkan, dibersihkan, dibinasakan dari segala macam bala, musibah, wabah, penyakit, adzaliman dan kemaksiatan. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sabar dan kekeluargaan. Apa-apa yang kita minta, kita harapkan, kita mohonkan, kita munajatkan, selalu diberinya, dikabulkannya, diijabahnya, diturusankannya, diperkenankannya, urusan dunia maupun urusan akhirat. Ada terikannya wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Mengikuti satiran Iya banyak.